Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum mengambil upah dari mendoakan orang lain? Upahnya ditentukan oleh orang yang berdoa. Terima kasih Gogil atas pertanyaannya. Nah, ini ada khilafiyah ya, atau perbedaan pendapat para ulama. Jadi yang pertama, ini Imam Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal sama sekali tidak memperbolehkan mengambil upah dari melakukan ibadah, termasuk doa tadi. Namun pendapat yang kedua, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu membolehkan sebagian dan tidak membolehkan sebagian. Yang dibolehkan Imam Malik itu mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, melaksanakan badal haji, dan mengumandangkan azan. Adapun menjadi imam sholat, tidak boleh ngambil upah, karena memang dia mau sholat. Kecuali si imamnya, dia juga sebagai muazin di tempat itu. Sebagaimana mungkin di masjid-masjid sekarang pada umumnya, dia juga muazin dan sekaligus imamnya. Dan ini bisa dilihat dalam kitab Syarah As-Saghir di juz 1 halaman 94 dan di juz 2 di halaman 275. Kemudian pendapat imam yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membolehkan sebagian dan tidak membolehkan sebagian lainnya. Imam Syafi'i membolehkan mengambil upah untuk mengajarkan Al-Quran dan menjadi badal haji. Adapun menjadi imam sholat tidak. Jika sholat wajib tidak boleh mengambil upahnya, karena guru yang tadi Imam Malik juga melakukan itu. Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan mengambil upah dari aktivitas menjadi imam sholat tarawih dan mengumandangkan azan. Nah, jadi ini kenapa kan yang ditanyakan doa tadi, kenapa dibahas yang lain? Karena yang doa ibadah haji itu adalah bagian dari ibadah ya, termasuk doa. Kemudian itu pendapat ulama yang masyhur. Dan bagaimana pendapat yang rajih atau pendapat yang paling kuat? Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah berpendapat dan memberikan rincian sebagai berikut. Dengan melihat aktivitas ibadah itu, kalau manfaatnya hanya untuk pelakunya saja atau dapat juga manfaatnya dinikmati orang lain, patokannya gini: jika manfaatnya pelakunya, maka tidak perlu diupah. Tapi kalau dia bermanfaat untuk orang lain, dia melaksanakan ibadah tapi bermanfaat untuk orang lain, maka itu boleh diberi upah. Misalnya manfaat diri sendiri saja, membayar zakat, ibadah haji. Dia ibadah haji itu nggak mungkin diupah karena untuk diri dia saja. Zakat juga untuk diri dia saja, maka tidak perlu diberi upah. Tapi kalau ada manfaat dan dampaknya kepada orang lain, maka dia berhak menerima upah. Ini pendapat yang rajih. Misalnya mengumandangkan azan, atau menjadi imam sholat rawatib, atau melaksanakan badal haji untuk orang yang sudah wafat, atau membagikan zakat dari orang lain. Jadi ada orang berzakat lalu tak sempat untuk mengantarkan zakatnya, lalu dia memberikan jasa untuk mengantarkannya, maka dia berhak mendapat upah. Ini bisa dilihat dalam kitab Nizamul Iqtisadi. Nah, berdasarkan patokan ini, mengambil upah untuk mendoakan orang lain boleh hukumnya menurut hukum syarak, karena manfaat ibadah ini dapat dinikmati oleh orang lain. Karena ada orang tadi mungkin keluarganya sakit atau ada cita-citanya yang belum tercapai, dan dia melihat pondok pesantren ini atau mungkin lembaga sosial yang ada saat itu sangat mumpuni untuk dimintai doa, maka dia lakukan itu dan memintanya untuk mendoakan. Makanya ketika itu dilakukan, berarti ada dampak orang lain. Pak, tolong doakan saya ini mau pergi haji, mudah-mudahan selamat. Akhirnya ada yang mendoakan, juga doakanlah,
dan si peminta mendengar doa itu lalu setelah itu dia memberikan upah, maka ini hukumnya boleh karena ada dampak orang lain. Nah tentu dampak bagi orang lain ini harus ada dasar hukumnya. Nah dasar hukumnya sebagai berikut. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda mengenai akan datangnya Uwais bin Amir atau Uwais al-Qarni ke kota Madinah. Umar bin Khattab berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli al-Yaman min muradin thumma min qaranin kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirham lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama 'ala Allahi la abarrahu fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al fastaghfir li fastaghfara lahu faqala lahu Umar aina turidu qala al-Kufah qala ala aktubu laka ila 'amilaha qala akunu fi ghabra'in nasi habbu ilayya." Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Al-Qaran. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya kecuali seukuran 1 koin dirham. Dia ada 1 koin dirham ya. Seandainya ia mau bersumpah kepada Allah, maka Allah akan memperkenankan apa yang dia minta. Kenapa? Karena dia ini sangat sayang dan sangat berbakti kepada ibunya. Jika kamu dapat meminta dia untuk memohon ampunan Allah untukmu, maka lakukanlah itu. Umar pun berkata, mintalah pada Allah untuk mengampuniku. Kemudian Uwais mendoakan Umar dengan meminta ampunan kepada Allah. Umar pun bertanya kepada Uwais, engkau hendak kemana? Uwais menjawab, ke Kufah. Umar pun mengatakan pada Uwais, bagaimana jika aku menulis surat kepada penanggung jawab di negeri Kufah supaya membantumu? Uwais menjawab, aku lebih suka menjadi orang yang lemah atau miskin. Hadis riwayat Muslim nomor 2542. Jadi kalau kita lihat doa ini, jadi Umar itu pernah mendengar Rasul menyampaikan kepada beliau bahwa nanti akan datang Uwais al-Qarni yang mana dia termasuk berbakti kepada ibunya dan dia termasuk sayang kepada ibunya. Bahkan karena hikmah dari sayang kepada ibunya, seandainya dia bersumpah atau mungkin mengutuk sesuatu itu akan terjadi. Lalu Rasul memerintahkan Umar untuk meminta doa. Nah saat itu Umar melakukannya ketika Uwais datang. Nah setelah itu Umar lagi menjawab, engkau mau kemana? Dia mau ke Kufah. Dan Umar sebagai seorang khalifah itu menawarkan bahwa nanti di Kufah pasti akan ada kesulitan-kesulitan terutama dalam bidang biaya. Umar menawarkan agar pejabat administrasi di negeri Kufah itu membantu dengan uang ya ataupun dengan dinar dan dirham kepada Uwais. Namun Uwais karena orang yang rendah hati, dia tidak menerima itu dan dia berterima kasih atas kepeduliannya Umar. Nah ini apa maksudnya? Tadi Umar minta doa, lalu Umar ingin memberikan bantuan. Masalahnya kan cuma dia tak diterima, bukan berarti perkara itu salah. Jadi kalau salah berarti Umar tidak akan melakukan itu. Nah, kemudian di dalil yang kedua hadis dari Atha bin Abi Rabah sebagai berikut. Dari Atha bin Abi Rabah ia berkata bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu pun berkata kepadanya, maukah aku tunjukkan kepadamu wanita yang termasuk penduduk surga? Atha menjawab, iya mau. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, wanita yang berkulit hitam ini, ia pernah mendatangi Nabi SAW. Lantas ia pun berkata, aku menderita penyakit ayan dan auratku sering tersingkap. Ketika aku kambuh, maka berdoalah kepada Allah untukku. Nabi SAW, jika kamu mau sabar, bagimu surga. Jika kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah supaya menyembuhkanmu. Aku akan mendoakan. Wanita itu pun berkata, aku milih bersabar. Jadi ada wanita berkulit hitam
dia ini meminta doa pada Nabi karena dia sakit kena penyakit ayan, asal penyakit ayan auratnya tersingkap. Lalu dia minta doa kesembuhan. Dan Nabi bersabda, seandainya engkau bersabar dengan penyakitmu, hadiahnya surga. Tapi kalau engkau ingin aku doakan supaya disembuhkan, Rasul akan mendoakan. Nah, mendengar ini, dia memilih untuk bersabar. Artinya tidak perlu doakan kesembuhan. Yang penting pada saat dia kambuh, auratnya nggak tersingkap. Nah, Nabi SAW pun berdoa untuk wanita tadi. Nah, ini apa? Ini adalah satu aktivitas yang dilakukan oleh wanita muslimah yang berkulit hitam. Dia meminta Rasul mendoakannya. Artinya apa? Dia menyuruh boleh kita meminta doa dari orang lain. Nah, dari di atas itu bahwa itu adalah dalil-dalil yang boleh seseorang meminta doa kepada orang lain, termasuk juga meminta upah dari mendoakan orang lain. Maka hukumnya ketika tadi pertanyaannya bagaimana hukumnya kalau kita meminta upah dari mendoakan orang lain, ya hukumnya boleh, silahkan. Dan seandainya mungkin para ustadz, para kaum muslimin yang memang punya keahlian dalam berdoa, bisa jadi ada yang sakit, meruqyah, lalu ada yang memberikan upah, ambil, itu boleh hukumnya. Nah, ini jawabannya yang ditanyakan Google tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Daeng.